Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya, sehat, bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara pasti seru pakai banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya ya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ya, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, buat teman-teman pasti udah gak sabaran, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Santet kiriman di rumah mertua. Malam itu, suasana kampung sangat hening. Setelah selesai tahlilan untuk ibu mertua yang baru saja meninggal dunia, Harry dan istrinya Indah duduk di ruang tengah rumah. Udara lembab pasca hujan sore itu menyusup masuk melalui celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Mata Indah masih sembab, sisa-sisa tangisnya tak dapat disembunyikan. Sementara Harry hanya duduk diam, memandangi sisa teh dan makanan ringan di atas meja kecil di depannya. Tahlilan telah selesai. Para tamu sudah pulang, rumah itu kembali lengang. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, detak jarumnya pelan, tapi jelas terdengar di keheningan malam. Harry menghela nafas panjang, sedikit lega bahwa hari yang melelahkan ini akhirnya usai. Tiba-tiba saja, pikirannya tersentak. "Di mana Adit?" tanyanya seraya menoleh ke arah istrinya. Indah tampak bingung. Ia menoleh ke arah kamar seolah baru tersadar bahwa anak mereka Adit tidak terlihat di sekitarnya. "Tadi dia di sini, bermain di ruang tamu. Mungkin dia sudah masuk ke kamar," jawab dengan nada ragu. Harry berdiri berjalan menuju kamar yang terletak tak jauh dari ruang tengah. Pintu kamar dibuka pelan. Di dalamnya hanya ada kegelapan. Kasur masih tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Adit ada di sana. Harry memanggil, "Adit, Adit, kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Ia kembali ke ruang tengah dengan langkah cepat. Wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. "Adit tidak ada di kamar," ucapnya singkat, menatap Indah dengan rasa cemas. Indah yang tadinya duduk lesu, kini langsung bangkit, matanya melebar. "Mungkin dia ada di dapur," kata Indah. Jelas terlihat bahwa pikirannya mulai dipenuhi oleh kekhawatiran yang sama. Harry berjalan menuju dapur, membuka pintu dengan cepat. Di sana hanya ada kesunyian. Dapur tampak sepi, tanpa satupun jejak anak kecil. Suara angin yang berhembus di luar rumah semakin mempertegas keheningan yang menggelayut di dalam rumah. Perasaan tak nyaman menyelimuti Harry. Ia berbalik ke ruang tengah. Kali ini suaranya lebih tegang. Dia tidak ada di dapur juga. Kemana anak itu? Indah kini benar-benar panik. Ia mulai memanggil-manggil nama Adit dengan suara yang lebih keras. "Adit, Adit, kamu di mana?" Seruan menggema di dalam rumah, tetapi tidak ada satupun suara yang membalas. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar bersautan dengan suara desiran angin dari luar jendela. "Kita cari di luar," kata Harry dengan nada tegas. Ia melangkah cepat ke pintu depan, diikuti oleh Indah yang kini sudah terlihat sangat cemas. Pintu rumah dibuka lebar. Mereka keluar ke halaman depan yang diterangi lampu kuning yang temaram. Pohon-pohon besar di sekitar rumah berdiri diam dalam kegelapan, seolah menyembunyikan sesuatu di balik ranting-ranting yang berayun pelan. Mereka berdua terus-menerus memanggil-manggil Adit. "Adit, Adit," tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang tertiup angin menemani pencarian mereka. "Kemana dia?" gumam Harry. Matanya terus mengawasi setiap sudut halaman yang gelap. Pikiran buruk mulai bercamuk di kepalanya, membuat langkahnya semakin gelisah.
Aku akan cek ke belakang rumah. Katanya tiba-tiba, ya, rumah itu terletak di pinggiran kampung di belakangnya. Hanya ada kebun kosong yang jarang dijamah orang, dikelilingi oleh semak belukar yang tinggi. Harry menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan menuju kebun di belakang rumah. Indah tetap tinggal di depan rumah. Wajahnya semakin pucat dalam remang-remang cahaya. Sementara itu, Harry melewati semak-semak yang masih basah karena hujan sore tadi. Cahaya senter menyapu pepohonan, mencari-cari tanda keberadaan Adit. Adit, Adit, panggil Harry lagi. Kali ini lebih keras. Harry terus melangkah. Tiba-tiba saja, ia melihat sesuatu yang bergerak di antara pepohonan di kejauhan. Matanya menyipit, berusaha memastikan apa yang dia lihat. Dalam redupnya cahaya senter, tampak sesosok kecil yang sedang berjongkok di bawah pohon besar di pinggiran kebun. Jantung Harry berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, memanggil lagi. Adit, sosok kecil itu menoleh perlahan. Ya benar, itu adalah Adit. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya terlihat sangat pucat, matanya kosong, seakan tidak fokus. Bocah itu diam saja, tidak bereaksi sedikit pun meskipun ayahnya memanggil. Harry segera menghampiri dan memegang bahu Adit. Adit, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada sedikit tegang, tetapi Adit hanya menatap ayahnya dengan pandangan kosong, seolah tidak mengenalinya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Harry merasa ada yang tidak beres. Dingin merambat di punggungnya. Ia segera mengangkat Adit, membawanya kembali ke rumah dengan langkah yang cepat. Setibanya di rumah, Indah yang melihat mereka langsung berlari menghampiri. Bagaimana mas? Dia baik-baik aja. Harry menatap Indah dengan pandangan serius. Kita masuk dulu, jawabnya. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Setelah kembali ke dalam rumah, Harry menurunkan Adit perlahan ke sofa. Bocah itu masih tampak pucat dan tidak banyak bicara, hanya duduk memeluk lutut sambil memandangi lantai. Indah duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya dengan lembut, sedangkan Harry berdiri di dekat mereka, masih memegang ponsel dengan senter yang menyala. Kini diarahkan ke lantai. Kenapa kamu di luar sendirian, Dit? Tanya Harry dengan suara tegas. Di dalam hatinya bergejolak perasaan cemas. Ia mematikan senter ponselnya, lalu menaruhnya di atas meja. Kamu tahu jam berapa sekarang? Adit mengangkat wajahnya pelan. Tatapan matanya masih kosong, seakan masih tenggelam dalam lamunan yang tak bisa dijelaskan. Tapi akhirnya ia membuka mulut untuk menjawab. Suaranya lirih. Tadi nenek manggil. Indah langsung menoleh ke arah Adit dengan ekspresi terkejut. Maksudmu apa nak? Tanya Indah dengan nada penuh kebingungan. Adit melirik ibunya, lalu kembali menunduk. Tadi pas orang-orang sedang tahlilan, nenek manggil aku. Dia berdiri di dekat pohon besar di belakang rumah, terus bilang supaya aku ikut. Harry dan Indah berpandangan. Ekspresi mereka berubah cemas sekaligus bingung. Nenek yang dimaksud Adit adalah ibu mertua Harry yang baru saja meninggal dunia 2 hari yang lalu. Indah merapatkan pelukannya pada Adit. Perasaan tidak enak mulai menjalari pikirannya. Kamu pasti hanya mimpi, nak. Nenek sudah nggak ada, kata Indah dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Tetapi Adit menggeleng pelan. Bukan mimpi, Bu. Tadi Adit benar-benar lihat nenek. Dia terus manggil-manggil Adit. Katanya ikut dia. Terus nenek suruh aku gali tanah di bawah pohon. Harry mulai merasa bulu kuduknya berdiri kala mendengar penjelasan Adit. Anak itu tidak tampak sedang bercanda atau berimajinasi. Nada suaranya sangat serius, terlalu serius untuk anak seumurannya. Ia menelan ludah, lalu duduk di kursi seberang sofa, berusaha menata pikirannya yang mulai berkecamuk. Apa yang nenek bilang pada kamu, Dit? Tanya Harry, mencoba tetap tenang meski hatinya bergetar. Kenapa nenek minta kamu untuk menggali tanah? Adit mengangkat bahunya perlahan, masih nampak bingung. Adit nggak tahu, Pak. Dia cuma berdiri di sana dan nunjuk tanah di bawah pohon. Aku hampir baru mulai menggali, tapi kemudian Bapak datang.
Saat mendengar kata-kata itu, Indah meremas tangannya sendiri, wajahnya pucat pasi. Kenapa Kenapa dia bisa bicara seperti ini? Sebelum Harry bisa menjawab, terdengar suara dari balik pintu kamar. Ayah mertua Harry, Pak Sukar, yang sebelumnya beristirahat setelah tahlilan, ternyata sudah berdiri di ambang pintu. Wajah tua dan penuh kerutan, matanya yang sayu tampak tajam seolah ia mendengar setiap kata yang diucapkan oleh Adit. "Apa yang kalian bicarakan?" tanya Pak Sukar dengan suara pelan. Harry menoleh dan langsung berdiri merasa sedikit canggung. "Eh, Adit, Adit bilang dia melihat ibu tadi, Pak. Dia bilang ibu menyuruhnya menggali tanah di bawah pohon mangga besar yang ada di belakang rumah." Mata Pak Sukar menyipit, raut wajahnya berubah serius. Ia berjalan mendekat ke arah mereka, lalu duduk perlahan di kursi sebelah Harry. Tatapannya bergantian menatap Adit dan anaknya. Indah seakan mencoba mencari kepastian di balik cerita yang baru saja ia dengar. "Adit, coba ceritakan lagi dengan jelas," kata Pak Sukar dengan nada yang lebih lembut tapi jelas penuh perhatian. Adit menggigit bibir sejenak, lalu perlahan menceritakan kembali apa yang ia alami. "Tadi pas semua orang sedang baca doa, Adit dengar nenek manggil. Adit lihat dia berdiri di bawah pohon besar di belakang rumah. Nenek bilang Adit harus ikut dia. Lalu dia nunjuk-nunjuk tanah dan suruh Adit gali di sana. Tapi sebelum Adit sempat mulai, Bapak datang." Pak Sukar terdiam beberapa saat. Wajahnya tampak semakin suram. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu mungkin masih sedih karena nenek baru saja meninggal, Nak. Kadang orang bisa melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada hanya karena rasa sedih yang mendalam." Harry dan Indah langsung mengangguk setuju. Mereka saling berpandangan, mencoba memahami situasi ini dengan akal sehat. Harry kemudian menambahkan, "Adit mungkin terlalu lelah, Pak. Memang sejak ibu sakit, suasana di rumah memang selalu tegang. Bisa saja dia berimajinasi karena hal itu." Pak Sukar mengiyakan. "Ya, ya, bisa jadi. Anak-anak memang seringkali tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan, terutama dalam situasi seperti ini." Indah kembali merangkul Adit, berusaha menenangkan dirinya dan juga anaknya. "Sudah ya, Nak. Besok pagi kita akan lihat semuanya lebih jernih. Sekarang sudah malam. Kamu butuh istirahat. Yuk kita tidur." Adi tampak enggan, tapi akhirnya mengangguk pelan. Ia tampak lelah dan mengantuk. Harry berdiri, menuntun Adit ke kamarnya. Sebelum keluar kamar, Harry menoleh kepada Pak Sukar yang masih duduk di ruang tengah. "Besok pagi kita lihat di pohon itu, Pak. Mungkin hanya gundukan tanah biasa karena mungkin Adit hanya bermimpi. Ya, tapi tidak ada salahnya kalau dicek sebentar," kata Harry. Mencoba menenangkan diri, Pak Sukar mengangguk pelan. Malam itu, udara terasa dingin di kamar ketika Indah berbaring di samping Adit. Meskipun Adit sudah tertidur pulas, nafasnya yang tenang seolah tak cukup untuk menenangkan kegelisahan di dalam hati Indah. Ia memeluk tubuh kecil anak yang erat-erat, merasakan detak jantung Adit yang stabil, tetapi matanya enggan terpejam. Pikiran-pikiran aneh terus saja berputar di kepalanya sejak Adit menceritakan tentang neneknya yang memanggil-manggilnya di bawah pohon jambu air. Indah menghela nafas panjang. Mungkin Adit memang masih terpengaruh duka yang mendalam, tapi entah mengapa ada perasaan ganjil yang tak bisa ia abaikan. Hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan malam itu. Ketika rasa kantuk datang mulai menenggelamkan dalam tidur, tiba-tiba saja terdengar suara pintu depan yang terbuka. Suara itu begitu jelas di telinganya, seakan ada seseorang yang membuka pintu tergesa-gesa. Indah langsung terlonjak, pandangannya langsung tertuju ke sisi tempat tidur di mana Harry seharusnya tidur, mengira suaminya ada urusan di luar rumah. Tetapi saat menoleh, ia mendapati Harry masih tertidur lelap. Nafasnya panjang dan teratur, tanda bahwa ia terlelap dalam tidur yang nyenyak. Indah mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Kalau bukan Harry yang membuka pintu, lalu siapa?
Ia segera beranjak dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak membangunkan Adit. Dengan langkah perlahan, Indah keluar dari dalam kamar. Ruangan tengah rumah mereka hening, cahaya bulan yang redup menembus celah-celah jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai. Sesekali terdengar suara angin yang berhembus kencang di luar, pertanda mungkin hujan akan segera turun. Sesampainya di ruang tamu, hatinya berdesir. Pintu depan rumah terbuka lebar, daun pintu itu bergoyang lembut karena tertiup angin, menciptakan suara berderit pelan. Indah menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka lupa mengunci pintu, pikirnya. Angin malam bisa saja yang membukanya. Tetapi ketika Indah hendak melangkah ke arah pintu untuk menutupnya, sebuah suara lain membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan terdengar suara tangisan lirih. Suara itu samar, terdengar seperti suara seorang perempuan yang menangis pilu di tengah kegelapan malam. Indah berdiri mematung. Suara itu terasa sangat dekat, tapi sulit ditentukan dari mana asalnya. Sejenak ia menoleh ke dalam rumah, berharap jika itu hanya hayalannya saja. Tetapi suara itu tetap terdengar jelas. Tiupan angin semakin kencang. Suara burung malam, burung dara dasi yang sering terdengar di malam-malam yang sepi mulai bersaut-sautan dari kejauhan. Lalu tiba-tiba aroma aneh menyusup ke dalam hidungnya. Bau daging terbakar yang menyengat. Bau itu begitu kuat dan menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di luar rumah mereka. Jantung Indah berdegup kencang. Ia tahu tidak ada siapapun yang memanggang daging di malam seperti ini, apalagi di waktu yang sudah larut. Dengan tubuh sedikit bergetar, Indah melangkah mendekati pintu depan. Suara tangisan itu semakin terdengar jelas datang dari arah luar. Indah memegang gagang pintu erat-erat, berusaha menenangkan diri sebelum mengintip keluar. Angin malam menerpa wajahnya. Saat ia membuka pintu sedikit lebih lebar, tatapan matanya berusaha menembus kegelapan di depan rumah. Di halaman depan, ada sebuah pohon jambu air yang tumbuh besar dan rindang. Pohon itu terlihat mencekam di bawah cahaya rembulan yang redup. Indah menatap lekat-lekat ke arah pohon itu, berharap tidak melihat apa-apa di sana. Lalu tiba-tiba saja gludak, suara keras menggema dari dalam rumah. Sebuah figura jatuh dari dinding, menghantam lantai kayu dengan suara nyaring, membuat tubuh Indah terlonjak kaget. Jantungnya hampir melompat dari dadanya. Tangannya mencengkram ganggang pintu rat-rat, sementara matanya membelalak terkejut. Ketika ia menoleh kembali ke arah luar, tubuhnya tiba-tiba saja terasa lemas. Di samping pohon jambu air itu berdiri sosok yang tak mungkin salah dilihat. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan yang kusam dan lusuh. Wajah hitamnya gosong terbakar, dengan mata yang tampak menatap lurus ke arah Indah. Sosok berupa pocong, berdiri tak bergerak, seolah menunggu sesuatu di sana. Indah hampir tidak bisa bernafas. Tubuhnya terasa berat dan lemas. Jika saja tangannya tidak berpegangan erat pada gagang pintu, mungkin tubuhnya sudah jatuh ke lantai. Sosok pocong itu masih diam di tempatnya, tetapi tatapan matanya begitu tajam, seakan menyelidik setiap gerakan yang akan Indah lakukan. Angin yang bertiup kencang seolah mengiringi kehadiran makhluk menyeramkan itu, menambah suasana mencekam malam yang sudah sunyi. Indah ingin menjerit, tetapi suara itu seakan tercekik di tenggorokan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya seakan terpaku di tempat, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Pocong tetap berdiri di sana, wajahnya yang kosong menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam tatapannya, sesuatu yang membuat Indah merasa seolah-olah sedang ditarik perlahan ke dalam jurang kegelapan. Suara tangisan perempuan juga masih terdengar, lirih tetapi sangat menyayat hati. Indah berusaha mengalihkan pandangannya dari pocong itu, tapi ketakutannya terlalu besar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Meskipun udara malam terasa dingin, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya itu, Indah akhirnya bisa bergerak sedikit. Dengan langkah pelan, dia mencoba mundur, menjauh dari pintu. Jantungnya masih berdegup kencang, hampir melompat keluar dari dadanya. Ia ingin berlari kembali ke kamar dan membangunkan Harry, tapi tubuhnya masih terlalu kaku.
Lalu tiba-tiba, tanpa suara, pocong itu melompat sedikit ke arah depan ke arah Indah. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan itu bergerak cepat, membuat Indah menahan nafas seketika. Tubuhnya membeku di tempat, seolah-olah seluruh udara di sekelilingnya menghilang. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Indah akhirnya berhasil mundur dan menutup pintu. Suara pintu yang tertutup keras membuat pocong itu lenyap dari pandangannya. Tetapi suara tangisan perempuan itu masih ada, bergema lirih di tengah keheningan malam. Setelah itu, Indah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika fajar mulai menyingsing, suasana di rumah berubah menjadi tegang. Pak Sukar bangun lebih awal dari biasanya untuk menunaikan sholat subuh. Langkahnya terhenti di ruang tamu ketika ia melihat pintu depan rumah terbuka lebar, membiarkan angin subuh yang dingin masuk. Matanya langsung tertuju pada sosok Indah yang tergeletak tak sadarkan diri di ambang pintu. Wajah putrinya pucat, bibirnya kaku, tubuhnya tampak tak bergerak. Indah, Pak Sukar langsung berlari ke arah tubuh putrinya. Ia panik dan cemas. Tubuh Indah terasa dingin ketika ia menyentuhnya, tetapi nafasnya masih ada meskipun lemah. Ia segera memanggil Harry yang masih tertidur di kamar. Harry, Harry, ayo cepat sini. Harry yang terbangun dengan mata terbelalak bergegas keluar rumah, melihat Indah yang pingsan di depan pintu tanpa banyak kata. Harry membantu mertuanya mengangkat tubuh Indah masuk ke dalam rumah. Wajah Harry tampak panik, tetapi berusaha tetap tenang. Kita letakkan dia di kamar dulu, ucap Pak Sukar. Suaranya bergetar cemas. Mereka mengangkat tubuh Indah ke dalam kamar, membaringkannya di tempat tidur dengan hati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia pingsan di depan pintu? Harry bertanya. Lebih kepada dirinya sendiri, ia merasa bersalah karena tidak mendengar apapun semalam. Pak Sukar hanya menggelengkan kepalanya. Aku ndak tahu, tapi kita harus segera memanggil mantri. Tubuhnya lemah sekali. Sementara itu, tetangga-tetangga di sekitar rumah mulai berkumpul. Mereka sempat melihat pintu rumah yang terbuka sejak subuh dan melihat Indah tergeletak di depan rumah. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, penuh dengan kekhawatiran dan tanda tanya. Beberapa dari mereka mencoba masuk untuk melihat apa yang terjadi. Indah tadi pingsan di depan rumah. Salah seorang tetangga bertanya kepada Pak Sukar yang masih berusaha menenangkan dirinya. "Iya, pingsan. Mungkin dia terlalu lemah semalam," jawab Pak Sukar sambil mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Pak Sukar segera meminta Harry untuk memanggil mantri desa. Harry dengan cepat mengambil motor dan bergegas menuju rumah mantri. Sementara itu, Pak Sukar tetap berada di samping Indah. Tubuh Indah tampak semakin lemas. Suhu tubuhnya dingin, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Wajahnya yang pucat semakin menambah kecemasan di hati Pak Sukar. Tak lama kemudian, Harry kembali dengan mantri. Lelaki tua itu datang dengan membawa kotak obat di tangannya. Wajahnya tampak serius ketika melihat kondisi Indah yang tak bergerak di tempat tidur. "Bagaimana keadaannya?" tanya mantri sambil mendekati tempat tidur. "Kami menemukannya pingsan di depan rumah tadi pagi, dan sampai sekarang dia belum sadar," jawab Pak Sukar dengan nada penuh harap. Pak Mantri mulai memeriksa denyut nadi Indah, kemudian mengukur suhu tubuhnya. Setelah itu, dia menyentuh leher Indah yang dingin. Matanya menyiratkan kekhawatiran. "Suhunya rendah. Kemungkinan besar dia mengalami shock atau kelelahan parah. Saya akan memberikannya suntikan vitamin untuk memperkuat tubuhnya, tapi dia harus banyak beristirahat." Pak Mantri segera menyiapkan alat suntik dan memberikan Indah suntikan vitamin. Setelah itu, ia memasang beberapa obat lagi di meja samping tempat tidur dan memberikan instruksi kepada Pak Sukar dan juga Harry. Nah, obat-obatan ini harus diminum 3 kali sehari. Jika dalam 2 hari tidak ada perubahan, kita perlu membawanya ke rumah sakit. Harry dan Pak Sukar mengangguk, mengikuti instruksi mantri dengan seksama. Sang mantri berpamitan setelah memastikan semua langkah perawatan sudah jelas. Tetapi keadaan Indah tak segera membaik. Selama 2 hari penuh, Indah terbaring lemah di atas tempat tidur. Matanya terbuka tetapi ia tak bisa bicara. Setiap kali Pak Sukar ataupun Harry mengajaknya berbicara, Indah hanya menatap dengan mata yang kosong, seolah tak memahami
apa yang terjadi di sekelilingnya. Suara tangis Adit yang kebingungan melihat ibunya dalam kondisi itu membuat suasana semakin suram. Harry merasa hatinya hancur. Setiap kali ia melihat istrinya yang tidak bereaksi, ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Indah yang dingin. Kadang-kadang tubuhnya bergetar karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Indah? Mengapa dia pingsan di depan pintu rumah? Apakah ini hanya karena kelelahan? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tidak mereka pahami? Pak Sukar, meskipun terlihat tegar di hadapan cucu dan juga menantunya, ia juga merasakan hal yang sama. Setiap kali ia melihat Indah terbaring lemah, ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Suasana rumah yang biasanya hangat kini berubah menjadi dingin dan mencekam. Bisikan tetangga yang melihat Indah tergeletak di depan rumah membuat kecemasan semakin memuncak. Pada hari ketiga, perlahan-lahan kondisi Indah mulai menunjukkan sedikit perubahan. Meskipun ia masih lemah, ia sudah mulai bisa merespons dengan anggukan atau gelengan kepala. Kondisi Indah perlahan mulai membaik. Tubuhnya yang sebelumnya lemas dan tak berdaya, kini mulai mendapatkan kembali tenaganya. Pada suatu sore, saat suasana rumah mulai tenang dan Adit sedang bermain di ruang tengah, Indah memutuskan untuk berbicara tentang apa yang terjadi di malam itu. Harry duduk di sampingnya di kamar, tampak was-was tetapi siap untuk mendengarkan. Indah memulai dengan suara pelan. Malam itu, setelah aku tidur bersama Adit, aku mendengar pintu depan terbuka. Awalnya aku kira itu kamu, Mas. Tapi ketika aku menoleh, kamu ternyata masih tidur lelap di tempat tidur. Harry mengangguk, wajahnya serius. Ya, lalu apa yang terjadi? Aku keluar kamar untuk memeriksa pintu. Apa mungkin kita lupa menguncinya dan terbuka karena angin? Dan saat aku keluar, pintu depan memang terbuka lebar. Angin kencang berembus seperti akan turun hujan. Lalu, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu datang dari luar, dekat pohon jambu air di depan rumah. Indah berhenti sejenak, wajahnya tegang sementara Harry mendengarkan dengan seksama. Kemudian aku mendekati pintu dan melihat keluar. Di sana ada sosok pocong berdiri di samping pohon jambu air. Wajahnya gosong, kain kafannya kotor dan lusuh. Aku begitu ketakutan sehingga rasanya kakiku lemas. Aku tidak bisa bergerak, hanya berpegangan pada pintu. Lalu setelah itu semuanya menjadi gelap. Harry mendengarkan dengan rahang mengeras. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam kejadian tersebut. Mulai dari Adit yang mengikuti neneknya ke pohon jambu air, hingga Indah yang melihat pocong. Semuanya terasa semakin menyeramkan. Kita harus melakukan sesuatu, ujar Harry pada akhirnya. Aku pikir ada sesuatu yang tidak beres di sini. Bagaimana kalau kita gali tanah di bawah pohon tempat ditemukannya Adit malam itu? Mungkin ada yang disembunyikan di sana. Pak Sukar yang duduk di dekat pintu kamar mendengar pembicaraan mereka. Ia mengangguk pelan. Ya, aku setuju. Sepertinya ini bukan hal yang bisa kita abaikan begitu saja. Malam itu, setelah suasana agak tenang, Harry, Indah dan Pak Sukar memutuskan untuk menggali tanah di bawah pohon belakang rumah. Mereka sengaja memilih waktu di malam hari agar tidak ada tetangga yang usil mencari tahu. Harry membawa cangkul, sementara Pak Sukar membawa senter. Suasana malam itu sunyi, hanya suara angin yang berembus lembut dan daun-daun bergemerisik. Langit tambah gelap tanpa bulan, seolah menambah suasana suram yang menyelimuti rumah itu. Di sini tempat Adit bilang neneknya menyuruh menggalikan, tanya Harry menunjuk ke arah pohon yang berukuran besar. Ida mengangguk pelan, wajahnya masih tegang. Ya, di sini, tepat di bawah pohon ini. Tanpa menunggu lebih lama, Harry mulai mencangkul tanah di bawah pohon. Setiap kali cangkul yang menghantam tanah, perasaan tegang semakin menyelimuti mereka. Tidak ada yang berbicara, hanya suara cangkul dan gemerisik tanah yang diaduk. Beberapa menit berlalu, akhirnya cangkul Harry menghantam sesuatu yang keras.
Sepertinya ada sesuatu di sini, ucap Harry. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia terus menggali dengan lebih hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka melihat sesuatu yang terbungkus kotak kayu diselubungi kain hitam yang terkubur di dalam tanah. Harry menarik kotak itu ke atas, lalu meletakkannya di tanah dengan hati-hati. Kain hitam tersebut tampak lusuh, penuh debu dan juga tanah. Mereka bertiga saling berpandangan dengan rasa cemas yang semakin memuncak. Apa ini? Pasukan bertanya dengan suara bergetar. Harry tak menjawab, hanya membuka bungkusan itu dengan pelan. Saat bungkusan kain hitam itu terbuka, mereka semua terkejut. Di dalamnya terdapat sebuah boneka yang terbuat dari kain kasar, tetapi yang lebih membuat mereka bergidik adalah rambut panjang yang melilit boneka tersebut serta paku-paku besar yang tertancap di sekujur tubuh boneka itu. Indah mundur selangkah, wajahnya memucat. Apa ini, Mas? Harry menatap boneka itu dengan ngeri. Ini sepertinya boneka santet. Lihat, lihat rambut ini dan juga paku-pakunya. Pak Sukar menggelengkan kepala dengan wajah tegang. Ini mirip rambut ibumu yang layaknya tipis dan panjang. Ada orang yang melakukan hal jahat terhadap ibumu. Harry menyentuh boneka itu dengan hati-hati, lalu melihat rambut panjang yang melilitnya. Rambut itu tampak kusut dan kotor, tetapi ia bisa merasakan kehadiran energi gelap yang menyelimuti benda tersebut. Ini mungkin alasan kenapa kita mengalami semua hal aneh akhir-akhir ini. Pak Sukar menelan ludah dengan susah payah. Kita harus segera membuangnya. Kalau tidak, kita akan terus diganggu. Mereka semua sepakat untuk segera membakar boneka itu. Harry membawa boneka tersebut ke belakang rumah. Dengan bantuan pasukan, mereka menyalakan api. Bungkusan kain hitam dan boneka itu dilempar ke dalam api. Mereka menyaksikan dengan perasaan lega bercampur takut saat boneka dan rambut yang melilitnya terbakar habis, meninggalkan abu hitam yang berterbangan di udara. Aku harap ini akan mengakhiri semuanya, kata Harry. Suaranya berat, penuh harap. Setelah boneka dan kotak yang dilapisi kain hitam itu dibakar, suasana rumah Harry kini mulai terasa lebih tenang, indah. Harry dan Pak Sukar duduk bersama di ruang tengah, mencoba menenangkan diri setelah serangkaian kejadian aneh yang mereka alami. Adit sudah tertidur di kamarnya, dan malam itu pun terasa semakin hening. Sekitar pukul 11 malam, Harry dan Indah memutuskan untuk tidur. Pak Sukar juga kembali ke kamarnya, berharap dapat beristirahat dengan tenang setelah hari yang melelahkan. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Harry dan Indah hampir tertidur, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan keras dari arah dapur. Suara itu begitu mengejutkan hingga seluruh rumah terasa bergetar. Harry langsung terbangun, jantungnya berdegup kencang. Indah yang berada di sampingnya tersentak bangun, wajahnya pucat. Seketika suasana berubah menjadi panik. Apa yang terjadi, Mas? Tanya Indah dengan suara gemetar. Matanya melebar penuh ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Harry tegas. Ia melompat dari tempat tidur, dan saat Harry membuka pintu kamar, bau menyengat seperti sesuatu yang terbakar mulai menyeruak ke dalam rumah. Suara percikan api terdengar dari arah dapur, disertai asap yang mulai mengepul. Tanpa berpikir panjang, Harry segera berlari ke arah dapur. Di sana, di atap dapur, percikan api mulai menyala terang. Potongan kayu yang menyangga atap sudah terbakar dan api menjalar cepat ke arah plafon. Harry segera berteriak, "Kebakaran! Kebakaran!" Indah yang mendengar teriakan suaminya langsung keluar kamar. Sementara Pak Sukar yang berada di dalam kamar sebelah segera terbangun dan ikut berlari ke arah dapur. Ada apa ini? Tanyanya dengan nafas terengah-engah. Kebakaran, Pak. Kita harus keluar sekarang juga, jawab Harry sambil menarik lengan ayah mertuanya. Mereka semua berlarian keluar rumah dengan perasaan panik. Harry memimpin, memastikan Indah dan Adit keluar dengan selamat. Begitu tiba di luar, suara teriakan Harry membangunkan tetangga di sekitaran rumah. Dalam beberapa menit, para tetangga mulai berdatangan membawa ember dan selang untuk membantu memadamkan api. "Cepat, ambil air, api mulai menjalar," teriak salah satu tetangga sambil berlari ke sumur terdekat.
Harry dan beberapa lelaki lainnya dengan sigap mengambil air dari sumur dan membawanya ke dapur. Mereka menyiramkan air ke arah api, mencoba menghentikan nyala api sebelum menyebar lebih jauh. Sementara itu, tetangga yang lain segera mematikan aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting. Untung saja api belum sempat menyebar ke bagian rumah yang lain, hanya dapur yang mengalami kerusakan cukup parah dengan sebagian atap yang terbakar dan beberapa peralatan dapur yang hangus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, api berhasil dipadamkan. Meski begitu, semua orang tampak keheranan. Beberapa tetangga berkumpul di halaman depan rumah Harry, saling berbicara heran. Wajah mereka menyeratkan kebingungan dan ketakutan yang sama. Apa yang menyebabkan kebakaran ini? Salah seorang tetangga bertanya memecah keheningan malam. Apa istrimu lupa matiin kompor? Tidak, tidak ada kompor yang menyala, jawab Harry yang masih terengah-engah. Aku mematikan semuanya sebelum tidur. Tetangga yang lain mengangguk, tapi wajahnya masih penuh tanda tanya. Kalau begitu ya bagaimana bisa ada api di atap dapur? Padahal tidak ada kabel listrik di sana kan? Harry hanya bisa menggelengkan kepala. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya terasa aneh dan janggal. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang bermain-main di rumah itu. Bau gosong masih tersisa di udara, bercampur dengan aroma tanah basah setelah disiram air. Sementara sisa-sisa dapur yang terbakar kini menjadi tumpukan arang hitam yang berserakan di lantai. Indah berdiri di sudut halaman, memeluk Adit yang gemetaran. Apa ini semua ada hubungannya dengan boneka yang kita temukan tadi? Tanyanya pelan, suaranya terdengar gemetar. Harry tidak segera menjawab. Ia memandang ke arah dapur yang kini sudah porak-poranda, masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Tetangga-tetangga yang berkumpul perlahan-lahan mulai bubar. Setelah memastikan api telah benar-benar padam, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara gemerisik angin yang terdengar di antara pepohonan, seolah menyiratkan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik kegelapan malam. Harry menatap langit yang pekat tanpa bintang, merasakan kekosongan yang aneh dalam hatinya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya Liri lebih kepada dirinya sendiri. Begitu, suasana di rumah Harry dan Indah terasa tegang. Setelah malam yang penuh kekacauan, api di dapur sudah padam, jejaknya masih terlihat jelas di atap dan perabotan yang hangus. Setelah sarapan, Pak Sukar melangkah keluar rumah. Ia mendapati beberapa tetangga berkumpul di halaman rumahnya. Salah satu tetangga, Pak Harto, berbicara dengan nada serius. Pak Sukar, kami mendengar tentang kejadian semalam. Apa benar ada boneka yang kalian temukan di bawah pohon? Pak Sukar mengangguk. Ya, benar. Kami menemukannya saat menggali tanah di bawah pohon. Sepertinya ada orang yang berniat jahat pada kami. Jangan sampai berita ini menyebar, karena bisa membuat orang-orang menjauhi tempat ini karena dianggap angker, jawab Pak Harto. Pak Sukar terdiam. Ia merasakan ada benarnya dalam perkataan Pak Harto. Setelah terdiam sejenak, Pak Harto melanjutkan. Saya berniat untuk membeli rumah ini, Pak. Tentu dengan harga yang sesuai dengan keadaan. Saya tidak bisa memberikan harga tinggi, Pak Sukar. Maksudnya apa? Tanya Pak Sukar yang kebingungan. Begini, Pak. Ya, daripada rumah ini menjadi masalah bagi Bapak sekeluarga, saran saya lebih baik dijual saja, dan saya bersedia membelinya, jawab Pak Harto. Mendengar tawaran itu, Pak Sukar merasa heran, tetapi dia tahu apa yang difikirkan tetangganya juga masuk akal. Ya, baik, saya akan memikirkan tawaran itu, ujarnya singkat sebelum melangkah pulang ke rumah. Di rumah, Pak Sukar langsung menemui Indah dan Harry. Mereka sedang duduk-duduk di ruang tamu, terkejut melihat wajahnya yang tampak serius. Ada apa, Pak? Tanya Indah gelisah. Bapak baru saja berbicara dengan Pak Harto. Mereka itu sangat khawatir tentang rumah ini setelah kejadian semalam. Pak Harto bahkan menawarkan untuk membeli rumah ini, jelas Pak Sukar. Harry mengernyitkan dahi. Membeli rumah kita? Memangnya Bapak ingin menjual rumah ini? Sebenarnya tidak juga.
Tapi setelah Bapak pikir ulang, daripada kita menerima kiriman guna-guna lagi ya, lebih baik dijual saja. Uangnya nanti bisa digunakan untuk membeli rumah baru di dekat tempat tinggal kalian. Indah mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai merasa ternyaman. Apa kita benar-benar harus menjualnya? Tanyanya ragu. Ini adalah rumah kenangan saat ibu masih ada, Pak. Kita tidak bisa terus hidup dalam kenangan, Dok. Jika memang ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, lebih baik kita pergi sebelum nanti terjadi sesuatu hal lagi yang lebih buruk. Indah menatap suaminya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya. Apa menurut ayah ini langkah yang tepat? Pasukan menimbang-nimbang. Kita tidak bisa mengambil resiko, apalagi jika ada sesuatu yang akan membahayakan Adit dan kalian berdua. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya, setelah melalui diskusi yang alot, mereka sepakat untuk menerima tawaran dari Pak Harto. Mereka memutuskan untuk segera berbicara dengan Pak Harto. Setelah beberapa waktu, Pak Harto datang ke rumah. Dia tampak bersemangat, meskipun suasana hati Pak Sukar, Indah, dan Heri sedikit kelam. Apa keputusan kalian? Tanya Pak Harto tersenyum lebar. Kami telah memikirkan tawaranmu dan kami setuju untuk menjual rumah ini, ujar Pak Sukar menahan napasnya. Bagus, saya sangat menghargai keputusan ini dan saya akan memberikan uangnya segera setelah semuanya beres, jawab Pak Harto, wajahnya menyiratkan kepuasan. Setelah melakukan beberapa negosiasi dan memastikan semua dokumen beres, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi. Pak Harto tampak gembira, sementara Pak Sukar, Indah, dan Heri merasakan campuran lega dan juga kesedihan. Mereka tahu keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Setelah semua selesai, Indah menatap rumah yang selama ini mereka huni. Kenangan baik dan buruk melintas dalam pikirannya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terbebas dari kejadian mengerikan yang terjadi beberapa hari ini. Beberapa hari kemudian, Pak Sukar berpamitan kepada seluruh tetangganya karena rumah itu sudah dijual dan sekarang dia akan tinggal bersama anaknya di kota. Pak Harto yang baru saja membeli rumah dari Pak Sukar merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Sore itu, setelah transaksi selesai, ia tersenyum penuh kemenangan. Rumah incarannya sekarang sudah berada di tangannya dengan harga yang murah. Dengan langkah tegap, ia memasuki rumah yang kini menjadi miliknya. Ia melirik ke arah pohon besar di belakang rumah, tempat di mana boneka berisi rambut dan paku ditemukan. Rasa bangga menjalar di hatinya karena rencana jahatnya akhirnya berjalan dengan sempurna. Ya, Pak Harto sebenarnya adalah dalang di balik semua kejadian mengerikan yang menimpa keluarga Pak Sukar. Ia merasa sangat puas setelah berhasil membuat keluarga itu terusir dari rumahnya. Dialah yang dulu sudah menyantet istri dari Pak Sukar, yang akhirnya membuat wanita itu meninggal dunia setelah sakit parah. Ia jugalah yang mengirimkan bola api pada malam itu yang menyebabkan kebakaran di dapur rumah itu. Semua dilakukan agar Pak Sukar dan keluarganya tidak betah dan akhirnya menjual rumah tersebut. Malam itu, setelah mengantarkan keluarga Pak Sukar meninggalkan kampung, Pak Harto beristirahat dengan hati yang ringan. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk, membayangkan keuntungan besar yang bisa ia raih dari hasil penjualan rumah itu di masa depan. Tidak ada rasa takut ataupun penyesalan sedikit pun di dalam dirinya. Dalam pikirannya, semua telah berjalan sesuai rencana. Akan tetapi, ketika malam semakin larut, Pak Harto terbangun tiba-tiba. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berat sedang menindih tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, seolah udara di ruangan itu mendadak hilang. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia berusaha bangkit, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuh. Dengan gemetar, Pak Harto membuka matanya lebar-lebar. Pemandangan yang ada di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Ya, di atas tubuhnya kini berdiri sesosok pocong
dengan kain kafan lusuh yang terbakar sebagian, mengeluarkan bau yang anyir. Wajah pocong itu gosong, kulitnya mengelupas, dan dari mulutnya mengalir darah hitam yang membasahi kain kafannya. Matanya yang terbuka lebar menatap tajam ke arah Pak Harto membuatnya tidak mampu bergerak. Sosok itu berdiri di dadanya, menekan dengan kuat seolah ingin menghancurkan tulang-tulang rusuknya. Parto ingin berteriak, tapi aneh, suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Ia merasakan nafasnya semakin pendek seolah-olah setiap detik menjadi lebih sulit untuk menghirup udara. Jantungnya berdetak kencang, semakin kencang, hingga rasa nyeri mulai merambat di seluruh tubuhnya. Perlahan pandangan Pak Harto mulai kabur. Kengerian yang ia rasakan kini berubah menjadi rasa putus asa. Tubuhnya mulai melemah, pikirannya berputar dalam kekalutan. Pikiran Pak Harto semakin kacau. Ia merasakan dadanya seakan-akan meledak. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak lagi merespon. Hanya rasa sakit yang menyelimuti setiap inci tubuhnya. Nafasnya semakin pendek hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Pak Harto tergeletak di tempat tidur, tak bergerak. Matanya tetap terbuka, menatap ke langit-langit dengan ekspresi ketakutan yang terpatri di wajahnya. Ia meninggal dunia pada saat itu juga. Keesokan harinya, pembantunya yang datang pagi-pagi menemukan tubuh Pak Harto terbaring sudah tak bernyawa di atas tempat tidur. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya masih terbuka lebar seolah-olah habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tetangga-tetangga yang mengetahui kabar kematian Pak Harto mulai bertanya-tanya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali, tidak ada luka. Hanya saja wajah Pak Harto yang tampak ketakutan dan dadanya yang terasa dingin saat disentuh. Warga menduga jika Pak Harto meninggal dunia karena serangan jantung, tetapi beberapa dari mereka yang mengetahui latar belakang Pak Harto mulai berpikir lain. Mungkin kematiannya adalah akibat dari santet dan perbuatan jahat yang selama ini ia lakukan. Tetapi semua itu hanya bisik-bisik di kalangan tetangga saja. Pak Harto mendapatkan apa yang pantas untuknya. Sebuah akhir yang menakutkan datang menghampiri di tengah malam, tepat ketika ia berpikir bahwa semua rencananya telah berjalan dengan baik. Tetapi kejadian malam itu menjadi saksi bahwa kegelapan tidak bisa dilawan dengan tipu daya, dan bahwa kejahatan selalu akan menagih balasannya. Selesai. Wow, kisah dari Isyawara Senja selalu aja ya, endingnya benar-benar tidak terduga. Dan bagaimana di sini seorang Pak Harto adalah sebenarnya kunci ya, otak dari semuanya. Bagaimana keluarga dari mertuanya Harry ini teror dari mulai ibu mertuanya meninggal dunia ternyata karena disantet atau diguna-guna, lalu ternyata masih dilancarkan lagi tuh, ada teror Banaspati berbentuk bola api. Kalau menurut saya itu Banaspati ya. Bahkan anaknya juga yang kecil, Adit, masih juga diteror. Dan ternyata semua itu modus ya dari seorang Pak Harto untuk menguasai rumah dengan harga miring atau dengan harga murah. Yang mana Pak Harto ini ternyata adalah seorang makelar tanah licik, pakai banget caranya ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini pada akhirnya Pak Harto ya, karma datang terlalu cepat, akhirnya selesai sudah semuanya. Dia belum sempat menikmati hasil penjualan dari rumah itu, diinjak dia sama sosok pocong itu. Yang sosok pocong itu digambarkan dalam kisah ini adalah sosok dari ibu mertuanya Harry. Luar biasa. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya ya dalam kisah barusan, dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan pastinya untuk Isyawara Senja keren, pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, pasti tidak kalah kerennya. Dan buat teman-teman ya yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, silakan. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya lain agar ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload
upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nah, oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, di sini pengalaman pribadi itu bisa dari diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dari akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.